Saya di sini berada di Galeri Wayang dan akan menjelaskan dan meliput soal Galeri Wayang. Ini namanya cepot. Kemudian ada wayang kulit. Wayang kulit dibuat dari kulit lembu atau kulit kerbau yang ditata kemudian diwarnai. Cerita yang dimainkan bersumber dari etos Ramayana dan Mahabharata. Narasinya menggunakan bahasa lokal Jawa. Setiap pertunjukan wayang diiringi oleh gamelan dan tambang di Jawa. Penabuh gamelan disebut Wijaya atau pengrawit. Jumlah mereka biasanya sekitar 18 orang, sedangkan pelantun tembangnya terdiri dari beberapa perempuan waranggana dan beberapa lelaki yang disebut Radangga Wirawaswara. Pengelaran wayang kulit atau wayang tua di Jawa biasanya dimulai pada pukul 21.00 atau jam 9 malam hingga pukul 4 subuh dini hari menjelang subuh. Sekarang kita ke kisah Mahabharata. Mahabharata adalah sebuah karya sastra kuno yang konon ditulis oleh bangsawan biasa atau biasa dari India. Buku ini terdiri dari 18 kitab, maka dinamakan Astada Parwa. Astada 8, Dasa 10, Parwa kitab, yang artinya 18 kitab. Namun ada pula yang meyakini bahwa kisah ini sebenarnya merupakan kumpulan dari banyak cerita yang semula terpencar-pencar yang dikumpulkan sejak abad ke-4 sebelum Masehi. Secara singkat, Mahabharata menceritakan kisah konflik pada Pandawa 5 dengan saudara sepupu mereka yang 100 Kurawa mengenai sengketa hak pemerintahan tanah negara Astina. Puncaknya adalah perang Baratayuda di medan Kurukshetra dan pertempuran berlangsung selama 18 hari. Nah, ini adalah salah satu wayang yang saya gemari atau Cibiruan klasik asal Cibiru Bandung. Cat pada wajah biru muda, cat pada badan hitam pakat atau berkalung ular naga, ukiran mahkota halus sederhana, motif-motif bunga, bentuk mata besar, sayu, karakter lembut, cenderung tersenyum, Sunda Balai. Kenapa saya menyukainya? Karena karakter ini sangat lembut dan cenderung tersenyum. Nah, saya di sini sekarang bersama Abah Jani akan menanyakan beberapa pertanyaan, Mbah. Ya, silakan. Apa yang membuat Abah suka wayang? Nah, awal yang terutama itu satu-satunya hobi, ya. Hobi dan punya kemauan ya wayang, bikin wayang dari kecil juga terutamanya hobi gitu. Pertamanya itu melihat wayang gini, nah di situ tertarik. Terus emang nggak bikin wayang itu nggak asal-asalan. Kayak seperti dalang ya, misalkan yang pertama itu kita bikin wayang kan, wayang itu asal usulnya bukan langsung wayang aja, itu kan
dari kita itu dari Jawa Timur sampai Jawa Barat itu untuk menyebarin agama Islam melalui wayang itu wali songo. Seenggaknya kita istilahnya hadiah lah walaupun nggak jarah ya wali songo gitu. Ya Bang Asih. Terus yang kedua, siapa yang menginspirasi Abah untuk membuat wayang? Nah ini yang itu Abah Ahim. Udah Abah itu Abah Ahim dari Bogor ya, dari Ciampea itu. Tahun 1980 Abah belajar di sana itu 2 tahun belajar wayang ya, bikin wayang. Namanya kerajinan wayang itu buka pengukirnya namanya ngeraut. Makanya pisaunya namanya pisau raut untuk bentuk wayangnya. Terus yang ketiga, Bang, kapan Abah mulai suka membuat wayang? Ya mulainya itu dari tahun 1980 ya. Itu seumuran Taman Safari lah. Waktu itu Abah waktu masih belajar ikut pameran pembukaan Taman Safari Bogor ya itu. Di sana itu pameran 1 minggu. Nah, yang keempat, bagaimana pembuatan wayang dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ya, ini pembuatan wayang ya tinggal tergantung besar kecilnya wayang. Wayang itu ada ukuran ya. Kalau untuk pentas itu ada beberapa ukuran. Yang paling kecil itu putri ya, perempuan. Kedua satria. Ketiga penggawa ya. Kalau penggawa itu misalnya Gatot Kaca, terus Antonja, Jakatawa, terus penggawa taring ada Indrajit, Rahwana, itu kan beda ukurannya, agak gede ya. Cuman yang paling gede sekali itu yang paling pinggir ya. Nah, Kumbakarna dan Arimba itu makanya nih di jantulnya ditancapinnya kalau untuk pentas galang itu paling pinggir. Nah itu ukurannya. Nah kalau ukuran yang untuk pentas yang biasa ya itu makan waktu 8 hari dari bentuk kayu sampai selesai. Nah dari bentuk kayu ya sampai begini ini makan waktu 4 jam ya. Ini alatnya golok sama gergaji. Sudah ini pakai pisau raut pakai ini. Ya sampai gini sampai selesai kayak begini ya. Nah wayang itu sekarang ada dua macam ya. Ada klasikan, ada yang modern. Kalau klasikan merem kayak gini. Ya, itu tuh pentas. Kenapa merem? Karena ini ngambil dasarnya dari wayang kulit ya. Nah, kalau yang udah modern yang seperti ini. Ya, ini ada matanya udah terbuka ya. Nah, itu. Nah, dari bentuk kayu sampai selesai kayak gini makan waktu 3 hari yang paling lama kepalanya. Ya. 4 hari sama badan tangan ya. Terus 2 hari untuk pewarnaan, 2 hari untuk aksesoris dan nyetelinnya ya sampai selesai. Itu jadi semuanya sampai selesai makan waktu 8 hari. Tapi itu kalau enggak keganggu ya, seharinya makan waktu 8 jam. Nah kalau keganggu bisa lama. Namanya seni kan ada semangat ada enggak ya itu. Jadi seni itu. Ya. Nah kalau wayang dilihatnya dari mahkotanya. Nah kayak seperti ini. Ini kan wajahnya sama wajahnya. Ya, ini merem itu klasikan ya. Nah, kalau yang ini Arimbi. Nah, cuman kalau ini warnanya hitam putih khas Purwakarta. Nah, itu beda nama sama yang sebelahnya. Yang sebelahnya itu namanya Desta Jumena, yang ini Arimbi. Wajahnya kan sama ya. Cuman mahkotanya beda. Nah, sama ini juga beda tuh ya. Oh iya. Nah, ini namanya Bambang Sumantri. Nah, kalau Kanoman beda. Nah kalau Rahwana yang begini. Nah kalau di pewayangan yang penggawa taring ada taring 1, ada taring double ya. Kalau ini taringnya 1, yang taring 1 itu Rahwana, Indrajit ya. Nah kalau yang double, yang kesini double itu namanya Braja Musti. Nah Braja Musti itu taringnya double. Kalau Indrajit 1, Indrajit, Sopala, Rahwana taringnya 1. Kalau yang double kayak Braja Musti, Hanoman, double kera-kera itu ya. Kalau yang lainnya emang beda-beda. Penggawa itu ada beberapa macam. Nah kalau yang seperti ini satriaan, ini juga ada 2 macam. Ada yang nunuk, ada yang dengak ya. Nah kayak seperti ini kan bahannya sama. Dengak. Ini kalau satrianya ini yang dinamakan satria ladak ya. Itu ada perbedaan banyak namanya. Nah kalau di mahkota ini, kalau mahkota kerajaan itu ada 3 ya. Kerajaan 1 Sanggul Sinapi Kurang, mahkota Yudhistira yang ada Raja Pandawa, terus Rahwana, Rahwana Dasamuka dan Rahwana biasa itu udah beda. Itu mahkota kerajaan yang seperti ini.
Yang kuncung juga seperti ini ya. Kalau itu perempuan itu ratu Adindi itu. Ya, itu mahkota kerajaan ya. Nah, di mahkota ini banyak namanya. Kalau yang rambut yang di depan kayak ini sedikit ya, itu namanya amis cau. Nah, kalau yang biasa gondrong ini gondrong sini. Nah, kalau pelengkung yang bolong ini namanya pelengkung ya. Terus kalau yang rambut satu sini namanya ganek ya. Nah, terus dari telinga ke samping ini namanya sumping, susumping ya. Terus yang ini garuda mungkur namanya. Terus yang ini lidahnya namanya kalau di pewayang itu kuta-kuta ya ininya. Nah, kalau keseluruhan itu mahkota. Nah, dari ukiran juga beda. Nah, ini untuk emas ya. Ada ringkalannya beda sama yang ini. Ini namanya ukiran lupaku. Paku-paku pakis yang di hutan kan ada yang mudanya ada ringkalan ini ya. Nah, ini namanya lupaku. Nah, kalau ini ukiran lurus, terus yang ini yang di dalam biasanya kan kalau klasikan itu ininya nggak diukir, ukirnya yang ini aja. Nah, kalau di yang ini atau ukirannya ukiran obat nyamuk atau paramek ada tinggalannya gini ya. Tapi bebas, ini tinggal tergantung masing-masing perajin ya, masing-masing punya ciri khas ya. Nah, kalau untuk tangannya ini ya, tangannya ini gelang ya. Terus ada ukiran yang di tangan ini namanya ukiran pucuk rebung. Rebung itu iwung yang baru tumbuh ya. Nah, ini. Nah, kalau Gatot Kaca ininya tangan atasnya namanya kilat bahu. Ada yang burung ya, ada yang ular namanya kilat bahu. Nah, kalau misalkan Anoman ada kukunya namanya kuku Pancanaka. Kalau Jawa Ponconoko ya. Terus untuk aksesorisnya ya, ini kalau depan ini amplop depan, pinggir dan belakang ini ya. Kalau perempuan pakai kemben, yang tutup ini namanya kemben. Kalau laki-laki full pakai kerah kayak gini ya. Itu ada kerahnya, bisa ada pangkatnya juga. Nah, kalau untuk pegangan tangan, suka ada pegangan tangan ya. Ini belum selesai sih. Ininya untuk ada bambu kecil yang hitam-hitam, namanya tuling. Ya, untuk mainin tangannya. Nah, untuk mainin dalamnya kayak gini namanya cempurit. Mau wayang golek, mau wayang kulit sama namanya cempurit. Nah, kalau di Bandung mah bahasa Sundanya itu sogol. Nah, kalau bahasa nasionalnya itu cempurit ya. Nah, kalau manik-maniknya ini ada namanya ya. Nah, kalau dasarnya ini kain beludu dipotong sesuai ukuran, alatnya gunting ya. Terus ini manik-maniknya ada mutiara, ada motif pasir, motif bambu. Kalau motif pasir yang kecil, yang emas. Kalau bambu yang agak panjang ya. Terus ada yang ini yang tipis-tipis itu namanya piringan ya, atau karpatu. Nah, ini alatnya itu jarum ya, tapi jarumnya khusus, jarum mutek namanya, dan jarum sama benang. Ini pakai sulam tangan semua ya, nggak pakai alat modern ini mah, terkecuali yang ini solder pakai jahit ya. Nah, terus untuk kainnya, kalau kain yang biasa ini yang panjang ya. Nah, terus ada kain dobelan ya, itu namanya kain dodot ya. Suka ada yang dobelan kan ya, kalau yang bagus mah ada dobelan. Terus yang ininya kayak kewer atau sorder ininya. Kalau tarian juga pakai selendang itu ya. Kalau ini namanya kayak kewer atau sorder ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Ada yang lagi? Ada terakhir. Hah? Terakhir ada. Kenapa Abah sangat suka wayang? Ya itu tadi kan udah bilangin. Satu, hobi. Nah, kedua, punya jiwa seni ya. Kedua, dan keterampilan itu harus punya ketekunan. Walaupun punya jiwa seni, kalau kita nggak tekun ya nggak bakalan langsung gitu. Terutamanya itu yang satu-satunya harus punya jiwa seni, karena yang mendorongnya itu jiwa seni ya. Kalau segi ekonomi lah, yang wayang itu nggak begitu kayak yang lain memang ya. Makanya pengrajin itu jarang. Di Sukatani aja dari dulu udah puluhan, sekarang tuh bisa dihitung ya. Apa dari Kecamatan Sukatani. Kalau yang paling banyak itu wayang Purwakarta itu Kecamatan Sukatani. Tapi desanya beda-beda. Kalau apa itu di desa Sukamaju. Nah, kalau yang lainnya itu misalkan wayang gantung, terus ada wayang bobrek,
Itu desa Malang Tengah, tetangga Abah. Dari Abah juga di situ dulunya waktu ke sana itu pengrajin itu 10 orang, kurang lebih 10 orang. Sekarang cuma tinggal Abah aja. Iya. Yang lainnya juga di desa Malang Tengah, ya begitulah. Tinggal beberapa orang. Karena satu pasar emang. Kalau Abah juga kalau nggak bisa masa air ini sendiri luas gitu ya, nyari pasar emang kerepotan juga sih. Nah, kebanyakan emang kalau Malang Tengah itu ngejualnya putihan kayak seperti ini. Jual ke Bandung, kemana gitu. Yang pulpen itu dari Purwakarta itu dari Malang Tengah, desa Malang Tengah. Dijual ke Bandung, dipinisin di Bandung, dipasarin orang Bandung ke Jakarta, ke Jogja, ke Bali. Nah yang punya nama kan yang orang sana pengrajin, jangan dikenal itu. Ya salahnya itu. Emang menurut Abah itu pengrajin pengen simpel emang. Kalau misalkan pengordinir, misalkan masih basah dicat itu nantinya jadi kendala. Kendalanya apa? Apalagi musim hujan ya. Misalkan nggak kering nih wayang nih, dicat. Kalau dicat bisa halus gitu ya. Nah selama 2 bulan 3 bulan keluar jamur. Nah udah keluar jamur pembeli mana mau kan? Nah itu kalau misalkan dadakan itu nggak bisa. Makanya kan harus keringnya benar-benar. Makanya kalau zaman dulu itu ada open, apalagi model Bali. Waktu dulu pernah Abah magang ke Bangli ya, ke kerajinan. Ada open, ada hauknya. Ya udah gini, nah diangetin. Udah gitu diamplas baru dicat. Kayak musim hujan begini kan itu pengaruh juga. Kalau nggak kering ya itu tumbuh jamur hitam tembus walaupun catnya tebal. Ada lagi? Udah Pak, udah. Makasih Pak. Nah, jadi seperti itu pengetahuan tentang wayang yang dijelaskan oleh Abah Jani sangat menarik dan sangat banyak juga pengetahuan atau pembelajaran yang bisa kita ambil tentang wayang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Sekian dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih telah menemani saya berkunjung ke Kerajinan Wayang yang berada di alun-alun Purwakarta. Terima kasih.